First about the film Rahasia Rasa. What is it about? Sebenarnya film Rahasia Rasa itu ceritanya ini bukan cerita tentang masak-masakan saja, tapi lebih tentang it's an adventure sebenarnya. Terus keterlibatan buku Mustika Rasa ini. Jadi sebetulnya di belakang Mustika Rasa ini tuh ada konspirasi yang nanti di film diceritakan gitu. Oke, wow. I mean, I seen the teaser sama trailer ya. Kayak so much going on gitu kan. So much going on. So much going on. Di Jakarta nih restoran dan bar lagi menjamur di mana-mana. Kalau dari segi customer bagaimana sih? 6-7 years ago probably there's this Italian restaurant di mall di Karawaci. It's very good, very very good. Tapi nggak pernah ada orang di situ because it's not popular. Akhirnya nggak sampai setahun udah close down for good. That makes me sad. Banyak yang viral-viral ternyata kayak ya biasa aja. Jadi gue pernah ke satu bar, ada satu menu Negroni. Gue pesen dong, terus tiba-tiba dia bilang, "Mbak, tapi Negroni ini kurang cocok sama lidah Indonesia." Oh. Wah. Sebagai customer denger itu Gue bagaimana? sebagai customer, gue datang ke sini pesen Negroni, itu bukan pertama kali gue minum Negroni berarti gitu. Salah sih caranya itu. Iya salah. What? Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini podcastnya sedikit beda dari podcast kita yang biasa karena kali ini gue akan ngobrol-ngobrol bareng actor and actress dari film F&B terbaru di Indonesia. Namanya Rahasia Rasa dan akan tayang di seluruh bioskop di Indonesia pada tanggal 20 Februari mendatang. Nah, tamu kita kali ini Jerome, Nadia, dan juga Cicio. Mereka adalah main cast-nya nih dari film Rahasia Rasa. Ceritanya ada seorang professional chef yang punya restoran terkenal itu karena stres dan pressure kehilangan nih indera perasa dia dan dia decide untuk pulang kampung untuk mencari jati dirinya. Di dalam perjalanan itu dia nemu buku atau kumpulan resep yang sangat legendaris. Bukunya Mustika Rasa dan itu emang buku masak yang paling legendaris, mendata resepi dari seluruh Indonesia pada zaman Soekarno dulu. Akhirnya guys, ada film yang nge-highlight F&B Indonesia. Semoga impact-nya tuh akan terasa di industri dan seterusnya. So thank you very much buat yang bertanggung jawab sama project film ini. Hope you guys enjoy the show. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Okay, please welcome the cast of film Rahasia Rasa. Enjoy the show. Okay guys, welcome to the show. Thank you for coming. Thank you for having us. Yes. Thank you. Jarang-jarang gue ngobrol sama actors and actors. Thank you very much for coming. Thank you. It's an honor, thank you. Yes, we're going to talk about the film and then about food and about your trip to Bangkok. Kayak seru banget tadi. FOMO gue. And okay, first about the film Rahasia Rasa. What is it about? Seberapa F&B filmnya? Wow. Seberapa F&B. Sebenarnya film Rahasia Rasa itu lumayan sangat F&B karena background karakternya itu backgroundnya di F&B. Yes. Karakternya Cio, Professional chef, right? Professional chef. chef. Karakter kita berdua itu professional chef, sedangkan karakternya Nadia itu lebih traditional cook. Otodidak, but very talented ya. Punya warung makan di daerah. Yes, okay. Tapi kalau ceritanya ini bukan cerita tentang lebih masak-masakan saja, tapi lebih tentang it's an adventure sebenarnya. Okay. Jadi karakter gue itu dia adalah chef. Celebrity chef. Enggak juga bro. Oh you are? No. Dia sebenarnya chef yang terkenal. Salah satu chef paling terkenal di Indonesia di filmnya itu. Punya restoran yang anggap aja walaupun Dapat gak ada Michelin. Michelin star. Michelin star Award-winning restaurant. Award-winning restaurant. Dapet kan? Ya. Terus satu hari dia kena musibah dan musibah ini membuat dia sangat stres berat dan di situ dia kehilangan sense of taste and smell-nya. Okay. Indra perasa ya. Bukan COVID ya. Yeah. Tapi setelah itu dia mulailah bertanya-tanya dan dia mulai kesusahan sendiri. Gue gimana bisa mencapai impian gue jadi the best kalau ini gue hilang. Dan akhirnya dia dapat ke dokter dan lain-lain. Kata dokternya this is psychological. Jadi caranya supaya lo bisa dapat ini kembali mungkin lo harus start from zero. Jadi dulu itu dia tinggalnya di Jawa Tengah. Okay. Di panti.
Jadi dia balik lagi ke situ, start from fresh, rootsnya dia tuh dari mana, di situ dia ketemu dengan karakternya yang diperankan oleh Nadia Sitika. Oh, oke. Yang punya warung dan Iya, teman. iya. Oke. You? I am his partner bisa dibilang. Mungkin Oke. kita walaupun gak ada di filmnya tapi kita bikin conclusion kita culinary school bareng apa segala macam. We might be partners atau apa, but let's say he's the executive chef, I'm like the second in command segala Okay. macam. Tapi I'm also I have a big obsession in being the best chef possible gitu. Sama. Jadi kita competing nih. Okay. We're friends but actually we're not really Yeah, friends. rival. Yeah. Rival. Rival. Musuh dalam selimut. Oke. Tapi spoiler kok disebut. Terus keterlibatan ini buku Mustika itu Rasa setelah ini apa? udah pergi Nah, ke kampung halaman, betul? Iya, Mustika Rasa tuh sebenarnya baru ada tuh setelah si karakter Resa ini Oke. balik ke kampungnya Oh, gitu. to search for the roots. Iya, sampai akhirnya tiba-tiba keluarlah ini si Mustika Rasa. Terus Oke. barulah di situ ada adventure-nya untuk kayak cari tahu kayak ada apa di misterinya balik Mustika Rasa. Karena ada oknum lain juga Iya. yang ingin mendapatkan Nggak, Buku, jadi sebetulnya di belakang Mustika Rasa ini tuh ada konspirasi Yes. yang nanti di film diceritakan gitu. Oke, Iya. wow. Dan kita team up untuk kayak mengamankan I see. Iya. dulu, tapi ada satu bagian lagi yang justru mau ngambil itu juga untuk dipergunakan personal gain-nya ya. untuk Iya. digunakan untuk yang sesuatu yang salah. Jadi kita Yeah. Oke. Iya. itulah. Oh, seru juga ya. I mean, I seen the teaser sama trailer ya. Kayak so much going on gitu kan. So much Going on in so, this- so much Within much 30 going on. seconds. Karena kayak Mustika Rasa itu kayak buku masak yang paling legendaris di Indonesia yang pernah Yes. Indonesia produce di waktu zaman Bung Karno untuk ngedata resep dari seluruh Indonesia gitu kan. Terus gue pikir oke ini film F&B chef nih, tapi ada Yeah. actionnya juga. Kayak I saw a gun there gitu kan. Terus ada Yeah. ada ya adegan-adegan serunya sih gitu kan. Waktu lagi dapat role-nya, apakah kalian di training Oh, ya. untuk pengetahuan makanan kalian lebih tinggi lagi, atau you guys as a Ya, ya, professional chef belajar masak professionally? First of all, I'm a bit embarrassed because I'm half Italian but I don't cook at all. I mean, I do don't? cook pasta, Okay. the basic. Tapi kayak Jerome sih udah pengalaman ya. Jerome udah, you're already a good chef to begin Ya with. enggak lah, gue suka home cook aja, home cook. Oh, suka home cook. lucu-lucu gitu. Kalau gue masih takut minyak gitu kalau gue. Jadi, nah, I'm joking. Lo nggak seharusnya ada di podcast ini kalau nggak ada betul, kata gue rahasia bercanda. rasa. Gue bercanda. Kita ada coach ya? Kita ada Mas coach jadi- Greg. Ada. Ya, tapi kita nggak persiapan untuk membuat film rahasia rasa ini lumayan tight. Jadi kita belajarnya yang basic-basic aja. Apa artinya basic itu? Bukan basic masak, tapi basic yang diperlukan untuk film. Filmnya. Jadi Teknik. cara motong yang benar, So you Iya, hold iya. the cara pegang pisau yang benar, supaya untuk shot-shotnya gitu sebetulnya. dan plating sih. Ya pasti ada adegan Iya. plating lah ya professional chef. Kayak gitu. megang tisunya gimana, ngelapnya atau apa. That's completely Ya. Ya. new for me gitu, cara-caranya segala macam. Dan kita diajarin oleh salah satu food stylist bernama Greg. Oke. Dan udah kita ngikutinnya dia aja. Kalau dia salah ya berarti Salahnya dia. salahnya dia. Sama kita belajar etiket di kitchen tuh gimana ya, karena Oke. little that I know sebelumnya bahwa di kitchen itu it's like a bit like in the military, is it? Kayak Iya. militaristic banget, hierarki Ada banget. hierarkinya. Ada hierarki, Betul. chain of command-nya jelas. Terus Yes. kayak bahasa-bahasanya misalnya apa? Chef behind gitu-gitu Ya. atau apa Oke. gitu-gitu kita belajar. Tapi kayak tuh. itu American banget ya. Kalau ya behind itu mah di semua kitchen. Karena you're holding, kalian bawa benda tajam, kalau nggak benda panas kan. Iya. Jadi Iya, harus iya. teriak. Supaya Back. nggak ada yang Biasanya nabrak kalau ya? nggak back, iya kalau nggak tabrakan. Gitu. Terus pengalaman kalian gimana? What about you? Lu juga belajar? Belajar juga, ada Oke. workshopnya juga. Cuman karena emang bukan kayak chef yang kayak mereka, emang lebih yang kayak home cooking. Iya. Jadi lebih yang kayak mungkin, oke ini kalau kita butuh shot untuk lo motong, ya lo tiap hari motong gitu loh. Kayak gue pengen lo bisa terlihat sangat Natural. natural gitu. Tapi mungkin tekniknya nggak sama kayak mereka gitu. Lebih Iya. yang kayak emang karena gue belajar motong sendiri, jadi nggak harus yang gimana gitu. Tapi ya harus kayak ini lo lakukan setiap hari gitu. Jadi workshop gue lebih ke situ sih. Oke. Gue penasaran during the workshop, itu ngapain aja sih? Kalau workshop kan Cutting. Apa today we're going to learn? ya about- kalau kan workshop ada beda-beda kan. Iya. Ada workshop adegan, ada workshop Iya. bahasa. Tapi kalau Oke. workshop cooking itu ya cara
Kalau kita ya cara motong. Oke. Tapi apakah scene-nya udah ada dulu nih nanti? Iya. Ini scene-nya Iya. ini nih ya. Udah. Lo harus Iya, bisa iya, ini iya, nih iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Udah ada I see. kayak director shotnya gitu ya, udah ada listnya gitu. Jadi Biasanya gitu. biasanya pas workshop mereka kayak nge-record kayak oke, ntar scene ini akan ada shot ini coba gitu. I see. Terus kalian apa yang membuat kalian tertarik to be the part of this movie? Jarang loh ada embel-embel F&B-nya dikit, Iya sih. makanan. That is dikit exactly ya. why I wanna Iya. do this show. Iya, terus very excited. Ya sama. Very excited. Kalau dari gue sih sebetulnya lebih ke pertama gue ditawarin Jer ada film nih tentang cooking dan tentang mustika rasa. Sesimpel itu. Oke, siapa yang garap? Mas Hanung. Oke, langsung. Iya. Gue belum baca sama sekali naskahnya, tapi gue mau langsung. Kenapa? Karena gue tuh selalu suka kerja sama Hanung Bramantyo. Karena pertama kali gue kerja di film tuh film media. Oke. Jadi pedoman gue itu dia. Dia master gue lah kayak. Kalau di chef juga gitu kan ada Oh mentor iya ya, dong. dia- Yes. Jadi ya style gue tuh style dia. Yes. Jadi setiap kali dia ada project dan tiap kali dia tawarin gue sebisa mungkin selalu akan mau ikut. Sama sih ya. Iya kan kadang ada yang directors itu kayak sama suatu actor It's the itu same, ya. nempel. Sama chef juga Chef sih. juga gitu ya. Dia pindah kemana ada yang ngikut gitu kan. Iya. Iya. Timnya gitu. Dan gue tertarik apalagi ini tentang yang berbeda gitu. Tapi pas gue baca, abis itu pas gue baca, wih ternyata kompleks banget ya. Ada actionnya, ada ini, ada gini. Oh, it's just not about cooking ternyata. It's kayak History. ya film. Iya. Iya. Ada ini itu dan gue juga jujur kita semua di sini belum nonton hasilnya gimana. Tapi kita penasaran aja hasil jadi kayak apa sih? Oke. Iya. Tapi you guys pasti akan nonton duluan dong sebelum. Terus apa enggak sih? How does it work Harusnya- biasanya? Bisa aja sih. Harusnya ada. Harusnya Oke. ada screening Iya. ya. Tapi schedule-nya juga lumayan mepet kan. Iya. sama kita. So we don't know. Oke. Then what about you? Sama sih kayak pas pertama kali dikasih skripnya itu benar-benar yang kayak oke, Indonesia tuh udah ada beberapa film tentang kuliner, makanan dan segala macam. Tapi menurut gue kayak setelah gue baca semuanya ini sesuatu yang beda aja gitu. Ya gue berharapnya ini jadi satu warna baru lagi gitu. Iya. Itu sih. Iya sama sih. He's worked with Mas Hanung before. I've worked with him juga, tapi I was still a kid. Jadi pas ada tawaran mau kerja bareng sama dia lagi, why not? I love working with Mas Hanung juga. Dan juga kayak yang kata Nadia, film tentang masakan di Indonesia itu ada, tapi sudah lama nggak ada loh. Iya, udah lama nggak ada. Dan jarang-jarang juga kan. Plus juga working with them is great. Ada juga aktor-aktor senior lain yang kayak I've always wanted to work with Slamet Raharjo. Dan di sini ada Om Slamet main juga. So that's like an opportunity for me yang nggak bisa ditolak juga sih. Di luar dari ceritanya yang juga soal masakan ini. Biasanya tuh kayak kalau film F&B terakhir ya. Film Indo. Iya, film Indonesia. Itu kayak filosofi kopi. Waktu impact-nya tuh gila. Gede. Iya. Buat industrinya ya, industri kopi sangat ngebantu banget gitu. Kita di industri makanan dan restoran itu kurang apresiasi sama masakan Indonesia, Iya. gitu. Berasa banget kayak makanan Indonesia perkembangannya begitu-begitu aja gitu. Tapi mungkin ini bisa spark gitu. Iya. Iya, itu yang gue harapin sih. Paling enggak at least misalnya nanti ternyata orang nggak gitu relate. Tapi paling enggak kita udah berusaha membuat genre ini tetap ada gitu. Iya. Ya kan? Dan sebenarnya di visualin juga sih, maksudnya keresahan itu, maksudnya dengan masakan Indonesia yang sebenarnya mungkin gue tuh jago juga nih si Tika ini, maksudnya gue bisa jadi chef terkenal juga mungkin, tapi karena satu dan lain hal kayak seolah-olah dengan masakan gue yang mungkin nggak semuanya Kayak bisa terima, terkesan kampungan iya, gitu kan. terkesannya kayak gitu, sedangkan mereka chef yang kayak Italian. Iya, Western cuisine. menurut gue keresahan itu cukup divisualkan di sini juga Betul, sih. betul. Well, I mean, what happened kayak kalau di industri tuh sama seperti waktu gua baru mulai berkarir sih. Semua mulainya di western emang. I mean, I think kayak the movie depicts it perfectly gitu. Iya. Kayak abis itu mungkin udah sedikit senior baru sadar lu nggak bisa makan Indonesia sama sekali, malu-maluin gitu sebagai orang Indonesia, baru belajar. Itu going off topic a little bit ya. Itu spesifik masalah di Indonesia atau seluruh dunia juga gitu? I think semuanya begitu. I don't know, kayak misalnya kalau Japanese or Italian. Japanese kayak ya. Italian kan protect their Yeah, culinary yeah, yeah. identity banget-bangetan, right? Yeah. Gitu. Terus tapi kalau Indonesia, I don't think so. Belum ya? Belum. Tapi movie is a great tool
It is. You know, Korea setiap ada movie atau series Korea ada adegan makan ya. Apapun ada adegan makan apapun, sampai bokap gua waktu itu sempat datang ke gua tiba, "Ray, beli kimchi di mana ya?" Gua mind blown. Kenapa nyari kimchi? Ya itu abisnya nonton series ini katanya kayak penasaran juga, beliin kimchi dong sama Jajangmyeon. Buset gitu. Specific. Iya, tapi it's a great tool to promote culture. Yeah. It's a great tool to promote culture. Indonesia ya harus mulai sih dengan begini gitu kan. Kayak one of the film I watch buat jadi referensi film ini tuh chefnya John Favreau. Ya. Yang food truck. Habis itu tuh gue langsung kayak, wah di Jakarta food truck di mana ya? Sama gue pengen langsung nyari gitu. Macet bro. Iya makanya nggak bisa. The concept Polusi. doesn't work. Macet, udah pernah coba di Kemang. Iya, udah dulu sempat ada ngetren beberapa. Tapi apakah kalian foodie in the real life? Oh very. Ya. Sangat. Yeah, I like to eat, but I don't know if I'm foodie like them. But I do like to eat. Emang apa bedanya? You don't like to go out and in No, I go restaurant? out and eat, tapi kayak gimana ya? Kalau dia mungkin you eat to live, kalau kita live to eat. Yes. But you're Italian. I'm Italian, ya. I mean the food in your house pasti lebih Yeah. Indo or Italian? Italian. Oke. Kayak I eat more pasta than I do rice, to be honest. Oh wow. Yeah. Hmm. Kayak I don't know ya. When I go back to Italy, of course I like eating Italian food and all that. Tapi kalau di sini ya, I do go out to eat Italian food. Oke. Mungkin problemnya gue tinggalnya di Tangerang, jadi untuk ke Jakarta tuh macet ya. Jadi kalau restoran Tangerang gue tahu sih banyak. Dia tinggal Lu di mana? BSD. Gue ke lu udah 30 menit. Oh my god. Oke, so di Jakarta lihat kalian gimana dari sisi customer? I want to see, Yes. I want to hear. Kayak di Jakarta nih restoran lagi dan bar lagi menjamur di mana-mana. Yeah. Macam-macam konsep. Kalau dari segi customer bagaimana sih? Nadia first. More options. Ya. Iya sih, more options, tapi lebih ke sekarang kan apa-apa kayak viral dulu gitu kan. Iya. Dan kayak ya nggak salah juga sih, maksudnya orang-orang jadi juga datang gitu loh. Tapi setelah kita ngikutin dengan sistem viral-viral ini, ya ternyata yang viral itu belum tentu Ya. seenak itu atau sesuai ekspektasi kita. Dan akhirnya benar-benar balik ke satu tempat yang emang dari mulut ke mulut gitu loh. Yang emang legit itu di situ enak gitu loh. Setuju banget sih. Ya kan? Setuju banget. Terus biasa orang baru buka tempat viral, what happen is, makanya kenapa expectation-nya turun. Itu what I think ya. Kayak operasionalnya belum siap, restoran baru kan. Tapi viral. Terus akhirnya orang kecewa deh. Kesana akhirnya balik lagi. Jadi kalau nggak viral kan hidden game kan. Kalau nggak viral, Kayak itu tempat yang keren semuanya. banget namanya Bura-Bura itu. Oh gitu ya. Terima kasih. Tapi menurut gua banyak kayak competition itu ada bagusnya sih. Sekarang kita lihat yang tadi lu bilang banyak restoran, banyak bar yang buka menjamur banget. Tapi banyak banget yang nyawanya cuma setahun. Iya. Iya. Gone. Karena dia buka konsep ini A. Abis itu ada si tetangga bikin konsep A dibagusin nih. Ini orang pindah, ini mati. Ntar gitu. Jadi makin lama kualitasnya makin naik. Menurut gua. Kayak in terms of service, in terms of food, in terms of the drinks. Itu menurut gua bagus. Tapi balik lagi, kadang gua suka kecewa itu kalau di Jakarta sebagai customer. Ada beberapa tempat tuh yang bagus. Karena mereka bukan bagus quality of the food atau makanan atau minumannya. Tapi lebih ke mereka jago bikin komunitasnya. Oh iya. Ya, Jadi- itu very important. Iya, jadi ini Interesting. gue bikin skena nih sini kan, gue bawa anak-anak yang skena ini, jadi hidup terus. Oke, gue bikin acara, gue panggil DJ ini jalan terus. Tapi sebenarnya kalau kita kesana for the quality itu gak ada. Nggak ada. Kayak salah satu tempat yang gak usah disebut yang kita belum lama pergiin, itu kan benar-benar Komunitas banget lah. komunitas banget. Tapi pas lu minumnya, Komunitas apa? ya mereka punya lah music, Oke. terus anak-anak tongkrongan dia lagi kan pasti kan grup-grup itu ya. Tapi gue sebagai customer gue senang kesana, mungkin gue kenal beberapa orang yang di sana juga, jadi kayak feels like home. Cuman gue nggak betah lama-lama, and balik lagi I don't know, karena ternyata Itu mereka produk. produknya lupa terlalu mikirin gitu. Tapi jadi sebagai customer gue kalau ketemu tempat yang dua-duanya bisa mencakupi itu gue seneng banget sih. Oke, interesting. Ya kalau gue malah beda sih. Kayak 6-7 years ago probably there's this Italian restaurant di mall di Karawaci.
It's very good. Very very good. The owner is Italian. I've met him. Ngobrol segala macam. Tapi nggak pernah ada orang di situ. Because it's not popular. Iya. Akhirnya nggak sampai setahun udah close down for good. Iya, tempatnya. karena ya marketing is very important. Ya, I don't think this guy tahu cara marketing Kurang sih skena. sebenarnya. Skena. bener kayak orang baru pindah ke Indonesia gitu. Iya, It's sad. Di Gading Serpong juga where I live, sering ada restoran enak, Iya. nggak pernah ada orang gitu. That makes me sad. Banyak yang viral-viral Banyak, ternyata banyak. kayak ya biasa aja gitu. Sama mungkin rasanya nggak cocok sama the market. Oh, Yeah. make sense. The Italian one. Ya maybe. Make sense. Kan kayak authentic. I remember waktu kecil ke Itali, terus makan spaghetti bolognese. Iya rasanya nggak No, oh ya nggak ada manisnya kayak. Iya, nggak medok ya gitu, udah, nggak nggak. medok kayak kok asam doang ya gitu. Tapi kan orang Indonesia kan Terbiasa. saus tomat botolan dong. Iya. Iya. Tapi ini aneh. Jadi gue pernah ke satu bar. Oke. Terus ada satu menu Negroni. Oke. Negroni apa gitu, gue nggak tahu lah namanya mereka. Gue pesen dong, gue panggil kayak mas pesen ini dong gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, Mbak tapi Negroni ini kurang cocok sama lidah Indonesia. Oh. Wah. Sebagai customer denger itu Gue bagaimana? sebagai customer, gue datang ke sini pesen Negroni itu bukan pertama kali gue minum Negroni berarti Exactly. gitu. Tapi di sisi lain, maksud gue kayak, oke gue mencoba untuk mengerti mungkin memang Maksudnya. sebelum-sebelumnya udah banyak yang kayak nggak Terus suka nggak dengan doyan. itu gitu. Tapi jujur gue sebagai customer gue kayak, Salah sih caranya itu. Iya salah. wah, Terus Gue kayak- sejam kemudian ownernya datang. Oke. Jer gimana? Ada komen nggak? Enggak sih bagus. Cuma waiter lu ngomong kayak gitu bro. terus kayak oke karena gue nggak oke. Oke. Lu ngomong aja. Ya nggak sih? Kan dia, Iya dong. kan dia minta input. Iya, harus Nggak tahu. Oh dong. iya dong. Nggak. Iya kan. Nggak Yang pasti boleh bukan diburu-buru kan itu. Iya. bro. Bukan. Gila. Gue tapi itu pertama kali dan semoga terakhir dalam hidup gue kayak denger itu sih. Nggak tahu kenapa ya sampai bisa ada itu, tapi Padahal dia pasti waiter- banyak kejadian kali. Tapi dia maksudnya baik, kelihatan. Iya. Dia bukan. Iya, Dia cuma ngerti. kayak literally mungkin sering dikomplain. Mungkin Iya. makanya. Mungkin gitu. Balik ke bartender lagi, terus bartender, ya emang begini Negroni mau gimana gitu. Padahal gampang ya bikin Negroni. Iya. Kayak, Tapi kalian pernah makan restoran Korea, Yes. terus abis itu minta kimchi tapi kimchi Korea. Kimchi Korea. Nah belum kan? What's a Coba Korean deh. kimchi? Jadi beda kalau yang datang orang Korea iya. sama yang datang orang Indonesia, kimchinya tuh beda, mereka bedain. Iya. Rasanya jauh banget, lebih fermented, lebih asam. Lebih tua ya. Iya, lebih funky gitu. Jadi tapi lo harus bilang kimchinya kimchi Korea ya gitu. Oh iya. Okay, now I understand. Karena waktu coba ya. sekolah, I had some Korean friends yang suka bawa kimchi tuh kalau lunch break atau apa. And I tried it sama kimchi di restoran, emang rasanya Beda ya? beda. Maybe Iya, that's why. beda. Now I know. Iya, jadi kalau next time kalian ke restoran Korea, order kimchi Korea kalau mau lebih. Jangan-jangan itu waiternya sama karena dia Iya, tadi. terus kayak, tapi ini Lidahnya nggak nggak cocok loh buat orang lidah Indonesia. Indonesia. Oh my god. Restoran Jepang juga gitu ya. Kalau lu nggak minta wasabi asli dikasihnya yang lobak Iya. kan? Emang ada wasabi asli di sini? Ada, banyak. In some Some places. premium The nicer places. places, Iya, nicer iya. places. Tapi mulai tahun lalu ada wasabi yang asli yang ditumbuhin di Indonesia. Bisa keren. Bisa. Di grade langsung dong di situ. Bisa, iya. Tapi rasanya masih nggak pedes. Somehow nggak pedes, dia nggak ada pedesnya. Airnya beda ya. Beda kali, iya. Airnya beda ya. Dari Wonosobo. kalau nggak Polusinya salah. beda. Oh keren. Kan harus adem-adem dingin gitu kan. Kalian untuk preparation for the movie actually read the books? Not really, no. No really. Gue sempet nyari buku Mustika Rasa di salah satu platform jualan Iya. besar. Yang Itu nggak gambarnya nemu. cewek itu ya. Iya, jarang Iya, sih. Gue nggak nemu, Jarang. nemunya fotokopian. Iya. Iya, jarang, Iya. Dan jarang. akhirnya gue males, gue pengen beli tuh buat kayak simpen aja. Iya. Akhirnya gue nggak beli. Fotokopian juga jatuhnya jadi Palsu kan? iya. Ya akhirnya gue nggak beli, akhirnya gue sempet download PDF-nya. Ya, itu juga nggak benar sih sebenarnya, cuman gue penasaran. Gue penasaran aja sih kayak apa sih isinya gitu. Iya. Ternyata buat gue mungkin gue kurang ahli atau gimana ya, beberapa resep gue baca itu mereka jelasinnya sangat abu-abu gitu, kayak susah. Kayak lu kalau nggak punya cooking experience, apa mungkin orang umum pada zaman sekarang cooking experience-nya dibanding dulu lebih rendah, jadi kayak susah. Jadi kayak loh kok tiba-tiba ini lompat ke sini gitu. Iya, iya, belum. Tapi ini tuh project bagus banget. I don't know if you're
familiar with the project. Ini tuh kayak untuk ngedata Iya. resep Warisan yang budaya. ada kan. Nah lucunya tuh gara-gara pada zaman itu masih ada zaman sisa-sisa zaman penjajahan. Jadi banyak resep yang bukan Indonesia juga, ada resep Portugis. Yang banyak di timur gitu, ada resep Belanda banyak banget di sini. Tapi Kan namanya baru nama recent. Indonesia. Enggak, namanya nama dari negaranya yang sudah di-Indonesiakan. Ditranslate. Iya, Perkedel. Iya, perkedel. Itu apa? Nastar, frikadel gitu kan. Dan seterusnya. Nastar juga nggak Indonesia. Nastar dari China awalnya, tapi udah membudaya di sini. Kayak martabak. Gitu. Oke, please tell the listener kapan movie-nya tayang ke kamera. Teman-teman, film Rahasia Rasa Akan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai tanggal 20 Februari 2025. Stay tune. Yes. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. I'm fascinated waktu lu ngomongin trip lu ke Thailand kemarin. Iya kan? Kenapa you guys know so much about Michelin Star, chef ini, chef itu, sama the food? Kayak kalau gue personally, gue penasaran aja sama Michelin itu sendiri gitu kan. Jadi dulu gue sempat baca-baca, kok bisa Michelin Star sama ban apa hubungannya? Ternyata kan, ya mungkin yang nonton belum tahu, tapi ternyata mereka dulu jualan ban nggak laku, mereka bikin guidebook kan. Supaya Supaya ini Iya. dan guidebook paling terkenal bagian restoran tumbuh dari situ. Jadi gue pikir, oke di Indonesia nggak ada nih Michelin. Jadi gue waktu lagi jalan-jalan ke Bangkok, terus gue might as well kan nih kok Michelin Guide menjamur di mana-mana. Gue jalan dikit ada guide, jalan dikit ada guide, Oke. jalan dikit ada guide. Itu udah kayak. Jadi gue penasaran. Oke, dari guide ini mungkin itu ngebantu gue sebagai turis untuk makan di tempat yang paling nggak aman gitu. ya. Dan dari situ gue penasaran best of the bestnya kayak apa sih gitu, yang star gitu bukan yang guide. Jadi dari situ gue nyobain aja. Sesuai ekspektasi gak? Ada beberapa yang sesuai ekspektasi, tapi ada like juga. what? Kayak J5, nenek-nenek guys, kalau belum tahu nenek-nenek pakai kacamata ski. Ya. Iya. kacamata ski. Iya, dia masak kan pakai wok, tapi pakai areng, nggak pakai gas. Terkenalnya crab omelet and seafood. Iya. Ngantri berjam-jam. Berjam-jam. Gue sekali ke Bangkok gue ngomong sama temen chef gue kayak mau makan J5 dong. Oh nggak bisa. Dia bilang lu makannya malam nanti kalau lu ngantri dari pagi. Kalian makan? Makan. Oke. Bagaimana caranya bisa dapat di situ? Kita nggak tahu kalau ternyata J5 itu ada joki dan segala macam untuk ngambil nomor. Iya. Sekarang udah ada itunya. Oke, terus kita itu waktu itu makan, kita berempat ya, pergi ke sana sama teman kita juga. Berempat, kita datang pagi-pagi. Nggak pagi juga ya, jam berapa ya? Jam. Telat sedikit lah. Iya, Harusnya kayak- kita jam 6 Iya. pagi. Nih, iya. Tapi kita akhirnya To eat jam seafood. 7. Iya. Tapi akhirnya kita kayak jam 7 jam 8 kita ke sana. Terus jadi sistemnya adalah mereka tuh kayak taruh nama. Taruh nama, abis itu udah kita dapet nomor nih kayak ntar dipanggil gitu. Orang ini yang di depan saya ini naruh namanya di situ Muhammad. Biar gampang diingat. Terus gampang didengar. Soalnya kenapa gue taruh nama Muhammad, karena pronunciation mereka tuh jadi sulit. Jadi didengar logatnya. Bukan Muhammad doang, Muhammad siapa gitu. Iya. Udah dong, kita tinggal nih, kayak kita cari cemilan dan jalan-jalan di sekitar situ. Pas balik-balik, mereka minta ID. Oh my god. Karena banyak yang Iya, dia banyak doang. yang ngaku-ngaku. terus mereka minta ID karena kertas kita hilang. Iya, itu juga. Dia tuh kita kasih kertas. Dan si J5 ini belum secanggih Michelin Guide yang lain di mana ada perinan, Itu street ada food, barcode bro. gitu. Iya. Tapi street food yang lain ada yang udah pakai barcode gitu kan. Yang kayak ngantri di bank gitu. Iya. Ambil nomor. Iya. Nah terus pas kita balik, terus gue kayak aduh. Kayak siapa yang namanya Muhammad ini? Dan untungnya teman kita ternyata nama depannya Muhammad. Akhirnya kita kayak bisa masuk walaupun nama belakangnya beda, cuma mereka percaya gitu. Tapi total nunggu berapa lama? 6 jam. 6 jam. 6 jam. Lu tinggal kan? Tinggal. Tinggal. Kita Iya, tinggal. Kita Tapi nyari still. mango sticky rice dulu. Iya. Kita makan di sebelah dulu apa patai. Sebelah J5 persis. Itu terkenal juga kalau. Iya, terkenal Iya, juga. iya. Maunya breakfast jadinya lunch. Iya, jadinya ya lunch, second lunch. Ya, Second lunch. second Terus lunch. gimana?
Is it sesuai ekspektasi? Gue belum pernah makan. Enak, tapi untuk perjuangan kita nunggu 6 jam kayak Kayaknya no. jadi rasanya jadi gini. Ya. Kayak setelah 6 jam kan kita pasti punya ekspektasi yang kayak wah gitu kan. Ternyata kayak ya enak sih gitu, tapi Enak. dan Cuman kayak ya udah. iya, dan harganya tuh kayak 500.000. Iya, mahal banget sih. Mahal banget pasti. Tapi kalian makan itunya, the omelette. Semuanya kita pesen. Oke. Karena kita nggak mau rugi kan. Iya. Kayak, Semua kita pesan. Kita pesan tapi bagi-bagi. 6 jam sih, crazy. Itu exactly what I feel waktu ini jajanan pasar yang di Jogja Mbah Santinem. Oh, tahu gua. Oh ya. I saw di Netflix kan. Iya, I aman saw ya. di Netflix, disuruh datang jam 5 pagi. Akhirnya gue datang jam 5:30 itu udah antrian nomor 40 berapa gitu. Ya udah gue duduk di sebelahnya ada tukang gudeg, terus kayak makan, terus udah ngantri. Akhirnya siang baru dapat. Ya tapi ekspektasi gue udah kemana-mana Iya kan. Gila di Netflix berarti bisa segila apa nih jajanan pasar. Tapi enak, tapi ya itu jajanan sama, pasar. iya. Ya gitu, over expectation. Over expectation. Jadi paling oke di mana? Yang sebelumnya apa tuh yang ada petenya? gue lupa. Ada pete. Ada pete. Jadi kita makan terus kayak ada pete dan banyak banget petenya. Iya. Oke. Jadi cara mereka serve pete itu dan dengan kita beda sih gue ngeliatnya. Kalau mereka serve pete itu kayak bulat satu terus banyak. Kalau kita kan dipotong ya. Iya jadi side. Iya Jadi terus side. atau enggak jadi Iya, side. iya. Atau enggak yang kayak misalnya kayak kentang pakai pete itu kayak kecil-kecil. Mereka tuh Iya. bener-bener pete banyak banget. Iya. Pakai udang. Iya. Nah itu Oke. gue paling suka di situ kalau kamu Heraha ya. Iya. Enak, what is that? That's in Gua- Bangkok. aku nggak tahu pronounce-nya here high Oke. atau here Makanan high. apa? Seafood tapi beda. Maksudnya apa ya itu? Aku nggak ngerti sih. Oke. Cuman you Tapi should dia try. Heraha tetap ini sih Chinese influence juga. Ah, Kayak iya. Jaipai. Oke. Oh, oke. Tapi Jaipai kan kue tiao kan. Ya nggak sih? Ada dia jual kue tiao juga tuh. Iya, kayak rumah makan. Tapi ini Chinese food lebih- sebenarnya lebih- kalau lebih Jaipai. proper sih. Iya. Bro, what's good Italian? Oh, Here. kayak I just went back Desember kemarin for Christmas. No, di Indo. Oh, di Indo. Di Indo, man. Enggak, gue mau bahas ada satu makanan tradisional Piemontes. Oke. Oh, you're from Piemont. I'm from Piemonte, from Mondovi. Wow, near itu the dong. Alps. Itu ada satu namanya Vitello Tonato. Oke, gue That's pernah a dengar. menu. Gue di Indonesia nggak nemu sama sekali. Sampai gue googling di mana Jakarta jual Vitello Tonato. Coba nggak please ada. describe what is So Vitello Tonato is veal. I'm not sure if it's cooked or not, tapi room temperature. Terus di atasnya gitu dikasih sauce, it's tuna sauce, campur sama anchovies, capers, and some mayo probably. And you just mix it. Enak banget. I'll find you a photo. Ya, Itu di Jakarta Vitello bener-bener Tonato. nggak ada. Nggak ada bro, we don't have veal di sini. Nggak ada ya? Kan bisa di nggak bisa ya mahal. ya. Mahal. Mahal. Bukan makanan mahal kan di Piemont. No, it's appetizer. Makanya. malah. kalau di sini jadi mahal banget. Mahal banget jadi nggak ada yang nyajiin. Iya. Lah, veal kalau di sini orang veal mendingan sapinya dibesarin. Rugi ya? Rugi kayaknya kalau di sini. Rugi ya? Bahkan for Christmas aja di rumahnya tante gue masak itu. Jadi not only in the restaurants. Piemont bukannya itu ya terkenal dengan apa white truffle. Ya ya. Yes, that's not far from where I live either. Oke. So please Where kalau my father lagi lives. pulang kampung So this is bagiin, not the bro. best photo ya. Tapi it's veal. This is like tuna. Tuh. So you spread it around. Simple ya? Simple. Tidak Appetizer. akan ada yang pesan di ya? restoran, bro. Apalagi ini Batuta Coltello. I show it to my sister who's not half Italian like me. Okay. Dia kayak ini kayak makanan anjing kita. But this Is it apa tartar? Ya, kinda dikasih vinegar, dikasih olive oil, salt, and then you just eat it. It's cold. Lucu ya makanan Italia tuh kayak kalau lu bandingin sama Prancis kayak peasant food gitu ya. Simple banget. Simple. Simple. Yeah. Even Simple. pizza kan, the history of pizza was Yeah. because it's simple, right? Iya, iya. Makanannya. Aglio olio. Iya. Tapi Piemont itu berarti pasta nggak begitu banyak dong di sana, right? Bukannya pasta. Tayarin, so it's not pasta. How to Okay. explain? It's like spaghetti tapi bahannya beda. I know. I eat tayarin all the time di situ. Iya karena pasta kan Italia Selatan kan. Enggak sih kok pasta kayak misalnya you go from my place to Liguria where Genoa is, itu kan terkenal pesto kan. That's like only an hour away. Jadi di Mondovi where my father lives juga banyak orang-orang Liguria juga. Jadi it's easy to get pesto, pasta or whatever di situ. Or like focaccia banyak tuh di kota tuh. Focaccia Genovese is from Genoa. Mungkin Itu banyak. originally enggak. Originally no. Not sure kalau itu. Ya jadi kalau lu pulang kampung
bawain kita. Todong, white truffle. White truffle bawa murah kali ya. Jauh lebih murah daripada di Gue sini. tuh inget waktu dulu ya, tante gue sama om gue waktu masih agak muda, masih sehat gitu. They had a dog yang bisa truffle hunting bareng with the dog. So I actually hunted for truffle waktu kecil. Kalau sekarang Cool. they're old, it's winter, it's freezing, jadi enggak sih kemarin. Cool. Lucu banget. Oh iya. So di Jakarta, Yang enak ya. yeah, from an Italian guy. Penasaran gue. Iya. You know there's this one restaurant di MD Tower dulu. Oh. Oh. Tapi udah tutup. Valentino. I guess so. Iya. Oke. Iya, itu enak. Oh, udah I nggak quite ada. enjoy Itu that enak, place. itu enak. I like Mama Rosie. Oh, I With all love due Mama respect. Rosie. I love Mama Rosie. The last time I Affordable. came back, it's not the same. Tapi I've been there a lot with my dad. Mama Rosie is so Yeah. good. Yeah. Mama Rosie punya vitello tonato. Mama Rosie punya, but I've never tried it there. Oke. Mama Rosie is good. Kalau di Tangerang ya, there's Deboni. I know the chef. He's also a friend. It's okay. Some Deboni. restaurant is. I mean, some of their menu is amazing. Saleh suka nggak Saleh? Saleh, yeah, I know the owner juga. Saleh is Enak okay. ya. Tapi gue kayak di restoran Italia misalnya pesen carbonara nggak ada yang pakai Cream. pecorino. Nggak ada yang Iya, karena kalau pakai Ada, pecorino, nggak ada yang pakai nggak apa guanciale. It's very Roman. Sama mereka ini kan mahal pasti. Mahal. Mahal. And it's not easy to get. Dari Mawangsa Square udah pernah coba belum? Itu gue belum pernah tuh, gue tahu tuh. Apa? Oh, Baru kan? ini Mozzeria, Iya. Italian restaurant. Is that Oh good? yeah, he's my friend. Iya. Itu Apa itu namanya? deli, Mozzeria. Itu carbonara enak. Carbonara. Enak Nggak cream dia dong, cook carbonara really can't good. be cream. No, dia very Kayak kan, classic. cheese. And egg. Iya, Iya. enak. And egg yolk. Yolk. Sama Right. guanciale. 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 But that becomes a Roman. Jadi kalau aslinya Ya Roman. Roman. oh Carbonara is asli Roman. Jadi itu Roman recipe kalau Iya. ada guanciale-nya. Kayaknya kalau orang Roma tuh nggak terima kalau carbonara tuh nggak pakai guanciale deh kayaknya. Oke, Kayaknya ya. Iya. Kayak Nah, that attitude sebenarnya yang kayak bikin the recipe are preserved. iya. Iya. Iya sih. Iya benar. You don't mess around with the recipe. Iya, Kayak you seluruh order, dunia mirip-mirip datang. lah. Seluruh dunia mirip-mirip dan restoran Italia kan sih. favorit. Maksudnya favorit di seluruh dunia udah gitu kan. Nah, Indonesia nih PR-nya masih banyak banget, coy. Buat dikenal kayak Indonesia. Kalau misalnya makanan Indonesia orang nggak kebayang apa. Boleh nggak? Iya. Gue bertanya atau ngasih pendapat karena kayak you go all around the world, kalau Thai restaurant pasti ada nama Thai-nya. Nah, itu. Kalau restoran Indonesia belum tentu ada nama Betul. bawa-bawa Indonesianya. Gue setuju. Jadi orang jadi nggak Bener aware. bener juga. Nah, tiap kali kalau gue lagi ke luar negeri terus ada restoran Indonesia, nggak semua ya gue bilang, Iya. tapi banyak banget, apalagi yang kecil-kecil itu. Kayak mom and pops restaurant gitu kan. Kayak bosan Kebanyakan. lagi, oh buka restoran yuk gitu. Dan Iya. isinya ayam bakar, Iya. nasi goreng, kayak basic, gak ada. Basic. Bukan basic sih, It kayak home food expensive. gitu. Iya. Harusnya kan kayak ada pedomannya gitu, misalnya kayak oke pokoknya lo kalau bikin restoran Indonesia, at least lo harus rendang, soto Lamongan. Iya. Iya. Jadi kayak Iya, iya. Iya. Nah, actually agree. Iya kan? Totally agree. I mean kayak harus dibenahin lah. Karena actually kalau di Thailand, even di China, itu ada law-nya. Yeah, it's regulated. Benar, It's ya. regulated. Iya. Kayak I don't know if you like Chinese food, tapi kan ada nasi goreng yang chow tuh kalau yang putih. Iya, tahu. Itu ada law-nya. Harus mengandung apa. Iya, So it's iya, like making. I- Are we okay talking about this? It's like making bourbon. Harus berapa persen? Iya, apa? iya, iya, dari kayak mana. gitu. Terus jadi ada standarnya. Nah, di Indonesia kan kadang dulu gue punya restoran Indonesia ya. Gue misalnya bikin waktu itu Brennebon. Oke. Brennebon. Biasanya dimasak dengan daging babi. Gue di Jakarta Selatan di Jalan Gunawarman nggak mau jualan daging babi gue. Gue bikin pakai buntut. Tapi kalau begitu orang Manado yang datang ngomel, marah. ngomel gitu lah. Tapi kayak attitude itu bagus, tapi harus di regulate biar jadinya semuanya sama. Iya. Iya. Gitu kan. Your point very interesting yang ngebahas soal nama. Jadi ada one of my friend, dia punya restoran di Atalanta. Dia namain Wonderful Indonesia restorannya. Oh, ada Indonesianya. Ada. Ada yang makan juga. Karena nggak ada yang tahu Indonesia tuh di mana. Iya, benar. Nggak tahu Indonesia tuh apa sih gitu. Terus habis itu dia ganti namanya. This what makes it sad. Dia ganti namanya jadi Taste of Bali. Baru ramai. Sedih ya? Baru ramai. But Sedih ya? this might offend a lot of people. Tapi sedihnya kayak my dad, where I
was in Italy, it's not exactly the big city. Sejam dari Torino, kota paling gede. Up in the mountains. Kalau ketemu di bar, which is basically not a bar, it's a coffee shop kalau di Itali. Siang-siang kenal sama temannya papa gitu kan, banyak yang nanya kayak where are you from gitu, kayak Indonesia, pada kayak where is that? Di Australia gitu. Bali baru kayak itu sedih sih tahun 2025. We're all connected di internet tapi nggak tahu itu. Makanya gue bilang gue happy banget ada actually film yang highlight tentang Indonesian food. Nggak banyak loh, sangat-sangat nggak banyak gitu. Kopi udah gitu, Indonesian food ya dengan ini karena film powerful. Lihat yang apa Mbah Santinem itu yang jajanan pasar masuk dokumenter langsung jadi sebegitu. Bagus. J5 pernah sering masuk dokumenter juga, jadi kayak apa gitu kan populernya. Jadi mungkin ini bisa jadi mulai lah. So thank you very much guys. Amen. For being a part of Rahasia Rasa gitu. Thank you banget nih yang udah nonton ya dan yang udah dengerin podcast kita, obrolan kita tentang film Rahasia Rasa. Stay tune tanggal 20 Februari. Yes, nonton semua harus, apalagi orang-orang F&B supaya dapat impact yang besar. And thank you very much for you guys. Thank you for the time. I really appreciate it. Thank you, lu udah sering datang ke Pura-Pura. Ntar datang lagi, gue ajak dia, dia. And you please. And gue jamin Negroni nggak digituin nanti. Ini Negroni cuma buat bapak yang ini. Gue malah kebalikan. Every time I go somewhere, I order Negroni kayak, come on, just because you're Italian. Like, no, I love Negroni. What's the problem? Okay, thank you very much. I really appreciate it. Semoga sukses ke depannya. Amin. And guys, terima kasih sekali lagi buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa nonton film Rahasia Rasa tanggal 20 Februari di seluruh bioskop. Oke. Follow Instagram kita Regensen Radio Podcast dan juga TikTok di Regensen Radio and subscribe to our YouTube channel. Jangan lupa. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye bye.